Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, sore ya. Siang. Udah mau sore. Udah mau sore. Masih ada kawan baru? Nggak ada? Nggak ada akhirnya. Baru 12. Hah? Baru 12. Apanya? Baru 12 kali. Baru 12 kali. Veteran itu namanya ya. Wah, veteran. Oke, hari ini kita ada topik baru lagi. Kemarin masih ingat topiknya apa, Bapak Ibu? Jantung. Apa? Jantung. Jantung ya. Sebelum jantung, Paru. oksigen. Oksigen. Iya, iya, iya. Saya malah nggak gitu hafal, karena bukan saya yang ngomong. Mr. Jack yang ngomong ya. Hari ini Mr. Jack nggak bisa hadir, jadi balik lagi ke kami semua yang bicara ya. Mr. Jack baru balik hari apa ya? Selasa ya? Nggak tahu. Biar aja dia pulang lah. Biar aja dia pulang. Kenapa? Nanti datangnya sih balik. Oh iya juga. Ya, Mr. Jack lagi izin dulu dan ada keperluan, nanti mungkin Selasa dia balik lagi ya. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai topiknya wealth versus health ya. Kemakmuran dengan kesehatan gitu. Oke. Nah, sini saya udah tulis beberapa tulisan ya. Semua yang ada di tulisan ini semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Asuransi penting nggak? Penting sekali asuransi ya. Mungkin kalau di Indonesia Bapak Ibu masih suka nolak-nolakin agen asuransi, ya kan? Kalau ditawarin, nggak apaan sih gitu. Tapi cobalah Bapak Ibu tinggal di Eropa, tinggal di Amerika ya. Itu agen asuransi, ongkang-ongkang kaki Bapak Ibu. Karena yang cari adalah orang warga-warganya. Ya. Mereka yang daftar ke agen asuransi. Kenapa? Kesadaran. Bukan kesadaran. Di sana biaya rumah sakitnya nggak masuk akal. Nggak punya asuransi sama dengan bunuh diri. Ya. Tanah penting juga. Liburan penting nggak? Tergantung budget. Ya. Kalau nggak ada budget nggak penting. Kalau ada budget pasti penting. Ya, anak-anak kita penting juga dong. Kendaraan kita ya penting buat kemana-mana. Properti penting. Tapi kesehatan ya ini nomor satu. Tanpa ini semuanya tidak ada artinya, betul nggak? Benar. Kenapa saya percaya ini? Nah, ini saya teringat almarhum papi saya. Ya. Dari umur 13 tahun sudah diusir dia katanya. Ya, diusir dari rumah. Iya betul. Keluar dari rumah diusir, cuma bawa baju, pinjam uang, dia buka toko. Nah, tidurnya di gudang. Jadi itu gudang, toko, semua tempat tidur dia jadi satu. Tiap hari dia makan katanya nasi sama teh. Nasi campur teh dia bilang. Ya. Dari kecil dia udah kerja sampai dia usia 60, awal 60 didiagnosa kena cancer. Ya, kena cancer. Pas didiagnosa sudah stadium lanjut. Tapi lumayan kuat beliau, bisa tahan hampir 1 tahun. Baru itu setelah itu pass away. Tapi yang saya ingat adalah pesan dari beliau terakhir ya. Dia bilang dari kecil papi sudah kerja, cari uang banyak buat kasih ke anak cucu semua ya. Dan juga untuk dinikmati sendiri tentunya. Tapi kenyataannya sudah tua, tidak ada kesempatan untuk menikmati uang tersebut ya. Karena uangnya buat bayar rumah sakit, buat warisannya dipakai juga. Rumah 3 habis, mobil 2 habis, sembuh sedikit pun enggak, tapi duit habis semua. Saya bukan sedih hartanya habis, saya sedih karena papi saya harus dipanggil di usia yang begitu muda. Ya, cuma sempat gendong cucu dia 2 bulan. Ya, habis itu. Ya, gitulah ya. Jadi saya sangat percaya yang dia bilang itu sangat membekas di hati saya. Kerja sampai mati
benar-benar nggak bisa nikmatin apapun kalau kita tidak punya kesehatan, ya. Kalau kita tanya sama orang lebih penting kesehatan atau uang, jawabannya tergantung usianya. Ya. Kalau tanya umur sedeni, ya, saya masih 40 gitu. Ditanya, mendingan beli Alphatera apa beli Expander? Nah, mungkin saya masih bisa mikir beli Expander. Iya kan? Nah, tapi kalau yang sudah masih muda ini 17 tahun ini ya, kalau ditanya pasti lebih pilih kesehatan kan? Nah, memang tergantung usia kita. Tapi yang namanya orang sakit, mau usia berapapun pasti jawabannya sama. Kita cuma mau sehat, itu aja. Ya kan? Kita cuma mau sehat. Organ tubuh kita itu semua sangat berharga, Bapak Ibu. Ya. Ini kalau kita dipotong, dijual semua di black market ya. Ini kita bisa beli rumah di Pondok Indah loh satu. Betul, organ tubuh kita tuh semua sangat berharga, Bapak Ibu. Ya, sangat mahal tubuh kita ini. Jadi kita harus jaga sebaik mungkin karena tidak ada spare partnya. Ya. Kalau kita ginjalnya rusak, kita mau beli spare part baru, ginjal baru ya, transplantasi. Bapak Ibu punya uang berapapun tidak akan bisa kecuali ikut antrian. Benar gak? Ini kalau cara legal ya. Kalau ilegal jangan ngomong lah ya. Kalau cara legal, Bapak Ibu ada 800 orang ya. Bapak Ibu bilang, saya bayar 10 kali lipat, saya nomor 1. Enggak bakal dikasih. Ya Bapak Ibu 801 urutannya. Gitu. Kecuali ilegal, beli di pasar gelap. Ya. Nggak tahu itu ginjal siapa. Ya kan? Ya. Jadi ini sangat berharga organ-organ kita. Nah, cerita dari negeri Tiongkok, dari China. Pengusaha kaya raya dan momen keputusan bla bla bla, nggak penting. Belum tentu ceritanya asli. Saya kasih cerita yang asli, ya. Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, oke? Waktu itu zamannya COVID Delta, ya. Di sini ada yang sempat cari rumah sakit waktu COVID Delta? Ada. Dapat nggak, Pak? Nggak dapat. Nggak dapat. Wisma Atlet ada. Wisma Atlet ada. Wisma Atlet itu waktu Delta penuh juga. Ya kan? Hampir semua rumah sakit di Indonesia itu penuh zaman COVID Delta. Ya. Nggak ada sisa sama sekali. Nah, waktu itu lagi tinggi-tingginya semua pasti orang WFH, work from home. Betul kan? Padahal nganggur from home. Kalau saya soalnya kan marketing dulu, nggak ketemu klien ya nggak kerja. Jadi saya nganggur from home ya. Ya udah nggak ngapa-ngapain di rumah, main segala macam. Tapi digaji kan? Hah? Dikasih Digaji tapi nggak full. Ya lumayan puji Tuhan ya, daripada nggak sama sekali. Karena banyak teman-teman yang diputus hubungan kerja kan. Jadi saya masih bersyukur. Terus habis itu anak saya waktu itu usia berapa ya? 2 tahun kalau nggak salah. Baru awal-awal bisa jalan, bisa manjat-manjat. Saya nggak awasin, istri saya lagi masak juga kalau nggak salah ya. Padahal pagar udah ditutup, semua udah ditutup. Ya dia manjat-manjat, gedebuk jatuh. Nangis kencang, kita lihat, oh kepalanya bocor. Wah kayaknya gede lagi, terus nganga gitu loh. Waduh gede lagi, kayaknya harus dicait deh. Ya udah, waduh harus ke rumah sakit. Kan zaman itu ke rumah sakit takut kan? Iya bener takut. Ya udah mau nggak mau harus dibawa, udah bocor terus darahnya. Ya, kita tutup di mobil, jalan rumah sakit. Rumah sakit terdekat dari rumah saya, ya waktu itu ada rumah sakit Bethsaida di Gading Serpong. Tahu ya? Itu dekat sekali dari rumah saya, 5 menit paling, nggak sampai. Terus sudah sampai sana, berhenti di UGD. Saya dorong pintunya, kok nggak bisa dikunci nih? Wah mampus nih saya pikir. Saya ketok. Terus tiba-tiba dibuka pintunya, krak, security yang keluar. Ada apa Pak? Bisa dibantu? Saya bilang, oh saya mau masukin anak saya ke UGD. Ditanya dulu loh sama dia, keluhannya apa? Nah saya lagi pegang pala dia, saya kasih unjuk aja itu anduk.
Nah ini loh Pak, gitu. Oh ya ampun, dia bilang, kenapa ini bocor Pak balanya? Oh iya, sebentar ya nunggu dulu. Itu mah masih disuruh nunggu loh. Suruh nunggu sebentar, terus nggak lama ada yang tukang swabnya pakai APD full tuh keluar. Dicek dulu ya Pak. Masih dicek lagi. Aduh, dicolok dulu kami bertiga kan. Coba dulu. Hasilnya berapa lama? Nunggu sejam. Waduh, udah bocor anak disuruh nunggu lagi sejam. Parah nih ya mau nggak mau gimana ya kan? Ya udah kami nunggu di luar 1 jam. Habis itu hasilnya keluar negatif. Ya Pak boleh masuk silakan. Oke kami masuk. Ditanya-tanya registrasi segala macam. Oke masuk ruang operasi jahit ya. Sambil nunggu dijahit, saya nunggu di depan sambil ngurus surat-surat segala macam. Terus nggak lama ada mobil hitam parkir di depan, pas di depan pintu UGD itu ya. Cip gitu, saya kan lihat belakang dari kaca kali ya. Oke. Dia gedor-gedor juga, tapi kenceng kayak orang panik gitu. Security-nya duduk di pojokan gitu, keluar lagi kan. Tanya, ada apa Pak, bisa dibantu? Dia bilang, oh saya mau masukin orang tua saya lagi di mobil sakit gitu kan. Oke. Udah dibawain kursi roda, dibuka pintunya, security-nya ngelihat, kayaknya dia ngelihat nafasnya udah gitu loh ya. Terus langsung ditanya sama dia, ini keluarnya apa Pak? Gitu. COVID bukan? Dia bilang, kayaknya iya. Nah, rumah sakit Betsaida, rumah sakit yang tidak terima pasien COVID. Ya, nggak terima. Dia bilang, Pak, kami nggak terima pasien COVID. Silakan cari rumah sakit lain yang terima. Ada rumah sakit ini. Dia bilang, jawabannya apa? Sudah, kami sudah ke sana. Kamarnya semua full, nggak ada tempat sama sekali, ya. Terus dia bilang, nggak apa-apa, saya nggak usah pakai kamar, Bapak bawa peralatannya aja. Kami dirawat di parkiran. Parkirannya waktu itu benar-benar kosong, nggak ada mobil sama sekali, ya. Security-nya bilang, maaf Pak, nggak bisa, gitu loh. Dia marah-marah segala macam, debat. Akhirnya manajemen turun, saya lihat mungkin ada 3 atau 4 orang turun. Ngobrol sama dia, ngobrol, sudah lama tetap keputusannya tidak bisa juga ya, akhirnya dia kecewa, marah-marah, teriak-teriak di UGD, keluar. Dia masuk lagi ke mobil, dia ambil, saya nggak tahu seberapa banyak, tapi dia bawa uang, dia pegang gini, ambil yang Bapak butuhkan ya. Kalau nggak cukup, gesek kartu kredit saya, gesek sebanyak yang Bapak butuhkan. Terserah gesek berapa, ya, gesek aja. Yang penting orang tua saya dirawat. Di parkiran pun nggak apa-apa. Diterima nggak? Nggak diterima. Nggak diterima. Itu saya yakin kalau dia bilang kayak gitu, bukan dia nggak mampu bayar. Saya yakin dia mampu, karena mobilnya BMW seri 7. Ya, 3M, nggak mungkin dia nggak bayar. Iya betul, ya, nggak mungkin nggak dibayar maksudnya. Supir mungkin. Ya, walaupun supir, dia jaminin mobil pun udah bisa. Ya, jadi dia ditolak lagi, ya udah, dia masukin uang lagi ke mobil. Begitu dimasukin uang ke mobil, saya lihat dia lari ke pintu lagi, dia tendang itu pintu UGD sampai hancur. Dihancurin satu pintu sebelahnya, ya. Kenapa dihancurin? Orang tuanya sudah meninggal. Akhirnya ditahan security. Marah-marah udah, teriak-teriak. Akhirnya ditenangin, ada yang datang, kayaknya keluarganya dia tuh, ditenangin, diganti kerugiannya, terus mereka pulang. Bapak Ibu boleh konfirmasi ke Betsaida. Benar kejadiannya ada di depan mata kepala saya. Ya, intinya adalah Bapak Ibu, kalau kita sudah sakit gawat, ya, sudah beyond saving, ya, uang berapapun yang Bapak Ibu punya tidak ada gunanya lagi. Ya kan? Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Tapi saya udah habis sekian banyak miliaran, nggak ada gunanya. Habis iya, sehat enggak. Nggak ada gunanya, ya. Nah, biaya rumah sakit dengan uang, ya. Tadi pagi sesi kedua saya ingat
ada yang namanya Pak Budo. Orang baru, kawan baru datang sini ya. Duduknya persis di ujung sini. Saya tanya namanya siapa segala macam seperti biasa kan. Dia bilang sakitnya adalah diabetes, ya. Salah satunya diabetes. Terus dia bilang, saya tapi sudah suntik insulin sehari 2 kali. Boleh terapi atau enggak? Oh boleh, no problem. Silakan duduk aja, ya. Terus saya tanya lagi sama Pak Budi ini. Sekali suntik insulin, 1 ampul harganya berapa Pak Budi kalau boleh tahu? Dia bilang harganya 200 sekian, hampir 300.000. Kita bulatin 200.000 aja deh ya. 1 hari berarti dia harus keluar 400.000 ya. 1 bulan 12 juta kurang lebih, ya kan? 12 juta dia harus keluar hanya untuk insulin. Hanya untuk insulin aja ya. 1 tahun 144 juta, 12 kali 12 kan? 144 juta hanya untuk beli insulin. Nambah dikit dapat Alfatera. Iya kan? Nambah dikit loh. Nambah sebulan lagi dia, udah dapat beli Alfatera. Ya kan? Terus saya tanya sama Pak Budi, Pak Budi, kalau harga Alfatera sekian, menurut Pak Budi, kalau Pak Budi bisa sehat dengan Alfatera ini, murah atau mahal harga alatnya segitu? Dia bilang, murah. Murah. Ya. Kalau kita sehat, alat ini terasa mahal. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sakit, Bapak Ibu baru tahu, ya, sakit itu lebih mahal daripada sehat, ya. Nah, gitu. Terus dia juga sakitnya, dia tunjukin gini nih. Ada kabel. Berarti sakitnya apa? Cuci darah. Nah, ginjalnya rusak. Biasa orang diabetes, ginjalnya rusak. Ya kan? Saya tanya lagi barusan tadi tuh. Cuci darah seminggu berapa kali udah? 2 kali. Sekali cuci darah berapa? 3 juta. Sebulan 6 juta kali 4 24 juta. 24 tambah 12 berarti dia harus keluar 1 bulan 36 juta minimal untuk bertahan hidup. Ya betul ya. Aduh ya, mengerikan ya. Nah, kalau kita sakit, yang repot itu bukan cuma kita aja Bapak Ibu. Yang paling repot adalah orang sekeliling kita. Semuanya repot. Ya, hati-hati ya. Enggak. Oke. Ya. Waktu merawat papi saya yang cancer, 1 keluarga repot. Semua harus ganti-gantian cuti, harus ganti-gantian ngantar. Semua keluarga repot Bapak Ibu. Ya. Kita apalagi kalau kita yang penghasil uang utamanya, begitu kita sakit, waduh selesai sudah. Penghasilan stop. Ya. Nah, itulah pentingnya menjaga kesehatan kita. Alfatera ini mudah digunakan di rumah ya. Untuk semua keluarga kita bisa. Bapak Ibu bisa sekali 4, bisa sekali 5, terserah Bapak Ibu. Bapak, Ibu, anak 2, pembantu 1. Sehat semua sekali terapi ya. Kalau mau santai boleh pakai dragon chair, diganti ya, dicolokin aja, tinggal dicolokin. Dari ini dilepas colokannya, ganti colokan dragon chair. Sudah bisa, gampang. Oke. Terapinya juga santai. Bapak Ibu bisa sambil kerja, bisa sambil Netflix ya, bisa sambil nonton, bisa sambil scroll TikTok. Karena teknologi Alfatera ini sudah luar biasa canggih. Kita tidak perlu matiin handphone ya, taruh handphone di mana, taruh laptop di mana. Kita sambil kerja pun bisa. Oke? Tanpa biaya tambahan apa-apa. Sekali beli saja sudah cukup. Nah, ini ada satu video ya, video tentang Cici yang sudah beli mesin Alfatera ini selama 8 tahun. Biarin nggak apa-apa. Kalau sudah jatuh properti Alfatera. Nanti ambilnya. Nah, 8 tahun pakai, kita lihat pengalaman dia pakai Alfatera gimana.
Ini sengaja kita telepon-telepon, biasa sudah berapa tahun customer service itu suka ngecek-ngecek gitu loh. Bagaimana, ada keluhan nggak, mesinnya ada trouble atau tidak, gitu-gitu lah ya. Nah ini kebetulan setelah 8 tahun kita telepon, ya, pengalamannya bagus, jadi sekalian kita datang buat ngecek sama video ini. Oke? 丁丁姐你好，好久不见。丁丁姐，请问你买的阿发得到多少年了？几年买的？2017哦，2017就8年了，17、18、19、20、21、22、23、24，8年了。哦，买了8年了，做了8年。啊，做了什么？没有看过，没有看过医生。之前很常看医生，之前是什么原因看医生？ 痛啊、晕啊、发烧啊，什么都来啊。是吗？这样子啦，这样子。在斗湖来 KL 看，斗湖来 KL 看医生，在斗湖看不好嘛，就去 KL 看，回去也是看不好，中医、西医都看，看也不会好。或者这样子，不用看人。不用看医生了，值得吗？值得了哦，这样子有吃了哦。这样在家每天有做吗？有做啦。除了你家人有做吗？有啊，我做完了，我两个做过了。哦，两公婆做过了吗？两公婆做，两公婆做啦。那先生做了有哪里改善？你做了就比较少看医生啦。OK， 那以前我先生每个月都看医生的，每个月都看医生，先生。每个月一定有看一次两次。 Tiap 比如说 bulan 什么样的医 ke 生？ dokter 2 kali. 发烧啊、咳嗽啊，其实你们两个都经常生病的。哦，这样子了。 尤其他抽烟厉害的，整天看发烧。 Merokok. 这样子。 真的做了没有？做了8年都很少看医生，没有看过医生的，真的啊，这样子，那买到值得吗？值得 Sejak 啊， punya 这样子 Ampatera 但是买的时候会 belum 辛苦 pernah 吗？ ke dokter lagi. Ya. Terus tetap bisa ngerokok juga. Kayaknya ya. 很好啊，经常 Stop ya. 很痛苦的，没有健康的，整天生病。所以这8年里面都保持到很好，没有什么看医生啊，都值得了哦，值得标价了哦，这个是还家人呢？除了儿子有做吗？ 我又买多一张油，做了。哦，你买2家，买的给儿子做，儿子做到怎样？儿子啊，每天这样年纪好像老阿伯了，整天满身痛，又很累。 Anaknya pun sakit-sakitan. 整天满身痛，整天很累。然后买了。 Umurnya muda, badannya 哦， tua. 是吗？儿子几岁34 tahun. ？8年了啦。 Tiap hari 这样年轻 sakit 人 kayak 有病 usia 啊？ 65. 我做了就没有病，你听他讲过了。没有听他讲过了。以前啊，很常讲，你我又不舒服哦，又这边痛那边痛，整天就讲很累哦，做工回来很累。我讲你做那份什么工哦，不用排单。丽萍姐，刚才你讲你的那个嫂嫂是吗？嫂嫂是什么问题啊？做了什么？骨痛哦。骨痛，然后她骨痛啊，肩膀痛啊，哪里都痛啊，满身骨痛。他女儿叫他去开刀。你要带她看医生，医生讲去开刀。他讲要开刀，他讲他不要开刀，他要做这张鼻子，他有因为他有做过嘛。他有做过做好了。多久有做好？有那边3个月哦。去你家3个月做3个月好了。好了，他就回来做过了。哦，医生讲是开刀开哪里？我不懂哦，他怕我不敢开哦，不要开哦。OK。所以他要买阿巴提拉，他讲我要做鼻子，我不要开刀。买了。我就叫他买鼻子咯。好。现在他也是好了吗？现在好了，没有开刀啊，很好啊，这样子。那还有你的那个邻居啊，邻居是什么问题？做的怎样？他是白血球多，白血球多过红的那种的，有点红的，有点痛，整天也是这边痛那边痛的。然后我叫他去我家做了2个礼拜，他就讲要买了，买了就做好了，就是好了。现在怎样好？那个没有头晕，没有头晕，没有头痛那些咯。没有头痛那些了啦，很好啊，这样子。还有因为是还有是水流是吧？因为是还有这个咯，这个嘛，它有水流的啦。他子宫生水流。是水流的，结果现在那个水流怎样？应该是没有的话。哦，就不用开刀了啦，那是啦。Tumor rahim.
tidak ，OK， jadi 很好啊。 operasi. 所以你本身买一家，然后买给儿子一家，然后自己买两家，自己买2家，然后邻居去你家做，我就是他买，啊，要买2家，然后哥哥也买，我少少有买啊。小小的女儿买给他做咯。很好啊，所以自己好也分享给身边的人啊，对不对？看到身边的人好，开心吗？ Wah, ya. Jadi apa tadi? Dia beli berapa unit? 3. Satu buat dia, satu untuk anaknya, satu untuk kakak iparnya. Mau saya kenalin nggak? Siapa tahu dia beli. Ya. Sudah 8 tahun tidak pergi ke dokter lagi sejak beli Alphatera. Sekarang kalau pergi ke dokter spesialis sekali datang nggak cukup cetiau loh Bapak Ibu. Ya, nggak cukup 1 juta loh. Itu baru konsultasi, belum lagi obatnya. Waduh, 1 bulan dia bisa 2 kali pergi. Sama suami berarti 4 kali pergi. Udah minimal 4 juta sebulan buat pergi ke dokter. Ya, sejak Alphatera tidak ke dokter lagi, luar biasa ya. Nah, kita di sini banyak sekali yang tanya alat Alphatera ya. Inilah itulah. Nah, sekalian nih, saya udah kumpulin pertanyaannya, saya tulis semua biar Bapak Ibu nggak penasaran lagi. Yang pertama, berapa lama bisa pakai mesin Alphatera ini? Nah, syaratnya jangan sampai terjatuh, jangan sampai kebanjiran, ya. Kalau Bapak Ibu bisa jaga dari 2 hal itu, minimal kita bisa pakai selama 25 tahun. Minimal loh ya, bukan maksimal, minimal ya. Ini barang buatan Jepang Bapak Ibu, kita nggak usah takut kualitasnya. Masih ada yang punya TV jadul nggak? Nggak ada. Saya sebelum pindah ke Gading Serpong, saya punya TV Sony Vega. Saya masih ingat mereknya, Sony Vega warna silver ya. Itu TV 30 tahun hampir ya. Sampai saya mau pindah, aduh males ya bawa-bawa ginian. Dulu saya pakai buat main ini, tahu nggak? Game konsol jadul-jadul itu, Nintendo apa segala macam. Itu nggak bisa TV kayak gini, dia harus TV tabung, ya kan? Jadi saya masih simpan itu buat main itu loh. Saya pikir udahlah, nggak usah. Alatnya saya kasih ponakan segala macam. TV-nya saya kasih ke teman saya yang masih punya alatnya juga. Nah, ini barulah ambil. Masih nyala sampai sekarang, bayangin. Udah hampir 40 tahun, bayangin. Ya, kualitas Jepang Bapak Ibu nggak usah khawatir lah, ya. Tidak butuh perawatan, maintenance, service, kalibrasi segala macam, nggak perlu. Kita kalau beli TV, beli kulkas, nggak ada yang namanya servis berkala. 6 bulan sekali dicek, ya kan? Nggak ada. Beli ya beli, udah pakai dia sampai rusak, ya. Ini alat ada chip khususnya, namanya smart chip. Ini bisa kalibrasi otomatis di dalam, jadi nggak ada pengecekan maintenance segala macam. Bapak Ibu tidak akan keluar biaya tambahan lagi setelah beli alat ini, kecuali bayar listrik. Ya. Listriknya pun kecil, cuma 20 watt. Kalau pakai Alphatera listriknya ngejepret, ya tinggal matiin lampu 2 selesai ya. Cuma 20 watt lah, nggak mungkin jepret ya. Lalu kita punya kantor ada di Central Park. Kalau Bapak Ibu butuh apa-apa ya, sebenarnya bisa cari ke kami juga, kami bantuin. Tapi kalau misalkan saya mungkin udah nggak kerja di sini lagi ya, 10 tahun lagi Bapak Ibu, butuh apa-apa gitu ya, saya hubungin kemana? Boleh hubungin ke kantor kami yang di Central Park. Itu kantor kami beli tempatnya, bukan sewa ya. Jadi kalau ada apa-apa, Bapak Ibu bisa cari ke sana. Itu bukan di dalam mall, di samping-samping yang ruko-ruko itu, ya. Ruko Garden Shopping apalah itu, arcade ya. Terus, nah ini penting nih terakhir. Jadi kami buka slot itu sebanyak 50 unit mesin, ya. Sampai tadi pagi 47 orang sudah, karena ada yang cancel 2. Tapi sesi kedua ada yang order 1, jadi sekarang sisanya 2 slot saja. Sudah 48 ya. Kalau Bapak Ibu mau putuskan sekarang sebelum cut off date.
hari Rabu. Hari Rabu Bapak Ibu sudah tidak bisa order lagi. Ya. Tercapai atau tidak tercapai 50 unit, kami akan tetap order 50 unit. Tapi kalau misalkan sebelum hari Rabu sudah tercapai 50 unit, kami sudah tidak akan buka orderan lagi. Yang order setelah 50 unit akan masuk ke dalam waiting list. Ya. Kalau sudah masuk ke waiting list, Bapak Ibu harus tunggu 30 unit lagi baru dapat diskon lagi. Kalau tidak 30, kami tidak akan kasih diskon. Ya, jadi kami nggak akan order. Kecuali Bapak Ibu bilang, "Nggak apa-apa, saya nggak butuh diskon. Saya yang penting dapat ini mesin." Oke, nggak apa-apa. 1 unit pun nggak apa-apa, kita orderin. Tapi harganya harga retail. Harganya full, tidak ada diskon. Gitu. Nah, buat orang yang daftar 50 unit pertama, Alfatera kasih diskon tambahan, ya. Untung nih, kita nggak pernah terjadi. Bos kita happy. Dia pikir, "Wih, Alfatera Alam Sutra cepat juga nih," gitu. 2 bulan sudah orderan full. Ya, jadi dia kasih potongan 10 juta lagi, ya. Ini khusus 50 orang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke batch kedua, so sorry, harganya nambah 10 juta lagi. Nggak ada potongan 10 jutanya, ya. Itu pun kalau tercapai 30 unit. Kalau nggak tercapai, berarti nggak di order alatnya. Oke, ada pertanyaan? Jadi berapa? Poin berapa? Jadi berapa? 175. Kalau 50 orang pertama, jadi potong 10 juta. 165. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Itu poin pertama. Ah. Sama dengan garansi 25 years. Oh, garansinya 3 tahun. Sama dengan, sana kan nggak bunyi garansi ya. Ah. Nah, itu sama dengan garansi 25 tahun. Ah. Sekiranya dia ada masalah kecuali 2 poin yang tadi sebutkan itu, apakah diganti dengan yang baru, unit baru? Kalau dalam 3 tahun kami ganti. Oh, berarti Misalkan kan- ada keluhan, ya. Kalau tidak, itu tergantunglah kerusakannya kenapa. Nanti boleh dikirim, kita cek dulu. Kalau perlu dikirim ke Jepang atau Malaysia, ya kita kirim nanti ke sana. Biayanya menyesuaikan dengan kerusakan spare partnya. Ya, jadi nggak diganti 1 unit full gitu, enggak. Kalau rusaknya kecil, ya biaya perbaikannya murah. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, jangan datang besok ya. Karena kita libur. Kita jumpa lagi hari Senin. Terima kasih. Berarti setelah hari Rabu 13